Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang buku rancangan pengajaran BRP untuk mata kuliah Keperawatan Neonatus semester 2 Magister Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Selanjutnya kita akan berpindah ke informasi umum. Untuk mata kuliah adalah Keperawatan Neonatus, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah keilmuan keperawatan anak. Bobot SKS-nya adalah 3, yang terdiri dari 1,5 teori dan 0,5 praktek. Dan mata kuliah ini dilaksanakan di semester 2 dengan dosen pengampu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Yeni Rustina MA PPSC PhD. Yang kedua, Mega Hasanohuda Nurse Spesialis Keperawatan Anak MARS PhD. Yang ketiga adalah Robiatul Adawiyah Nurse Spesialis Keperawatan Anak. Yang keempat adalah Dr. Fajar Triwaloyanti Nurse Spesialis Keperawatan Anak, dan beberapa orang dosen tamu dari tim Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini bertujuan mempersiapkan mahasiswa agar dapat merencanakan asuhan keperawatan pada neonatus risiko tinggi. Fokus mata kuliah ini adalah asuhan keperawatan berbasis budaya pada neonatus risiko tinggi seperti BBLR atau prematur, enterocolitis necroticans, respiratory distress syndrome, dan beberapa penyakit lainnya. Proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah interaktif, collaborative learning, flipped classroom, dan research tutor. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu mengembangkan asuhan keperawatan secara profesional pada neonatus risiko tinggi dalam konteks keluarga melalui pendekatan intermultidisipliner sesuai etik, legal, peka budaya, dan berbasis bukti. Adapun CPMK adalah mahasiswa mampu merencanakan asuhan keperawatan pada neonatus risiko tinggi dengan capaian kognitif 6 dan afektif 5. Untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep keperawatan neonatus risiko tinggi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep perawatan bayi baru lahir. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan dengan mengintegrasikan konsep keperawatan neonatus pada neonatus risiko tinggi. Yang keempat, mahasiswa mampu merencanakan pengelolaan asuhan keperawatan berdasarkan pembuktian ilmiah. Berikutnya, kita pindah ke bahan kajian. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep keperawatan neonatus risiko tinggi. Yang kedua, resusitasi, stabilisasi, dan transportasi pada neonatus. Yang ketiga, asuhan keperawatan pada neonatus risiko tinggi di unit neonatologi meliputi ARDS, BBLR, NEC, hiperbilirubin, sepsis, asfiksia. Yang keempat adalah developmental care, pain management di NICU. Yang kelima, tetap developmental care, di mana kita akan membahas tentang istirahat dan tidur. Berikutnya, kita akan membahas pemenuhan kebutuhan oksigen pada neonatus risiko tinggi, meliputi ventilasi invasif dan non-invasif. Selanjutnya, kita juga akan membahas perawatan integritas kulit pada bayi prematur. Dan kemudian di minggu depannya kita akan membahas nutrisi enteral dan parenteral pada bayi prematur. Selain itu, kita juga akan membahas tentang family center care di NICU dan asuhan laktasi. Berikut adalah list daftar pustaka atau rujukan yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini. Selanjutnya, untuk rencana pembelajaran, mata kuliah ini akan dilaksanakan tiap hari Selasa pukul 13 sampai dengan 15.40 di ruang 310. Teman-teman mahasiswa, pada perkuliahan ini kita akan menggunakan Learning Management System. Saya sudah siapkan link emas. Silahkan teman-teman mahasiswa untuk menggunakan link tersebut ya, untuk menggunakan emas selama pelaksanaan kuliah ini.
Selanjutnya, kita akan membahas agenda di tiap minggunya, di mana minggu pertama kita akan membahas tentang materi penjelasan BRP, ya, mungkin ini sedang kita laksanakan. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu konsep keperawatan neonatus risiko tinggi, di mana pada kelas ini akan dilaksanakan diskusi interaktif ya oleh Profesor Yeni Rustina. Untuk minggu kedua, yaitu pertemuan kedua, akan diadakan dengan metode pembelajaran question based learning, di mana materi akan dibahas adalah developmental care, meliputi istirahat dan tidur, di mana topiknya adalah kebutuhan tidur pada bayi prematur, fase tidur bayi prematur, kemudian mengapa tidur itu penting, kemudian positioning, nesting, lighting, noise, dan evidence based nursing. Pada minggu ketiga, kelas akan dilaksanakan dengan metode question based learning, di mana topik yang dibahas adalah asuhan keperawatan pada neonatus risiko tinggi dengan penyakit ARDS, BBLR, NEC, hiperbilirubin, sepsis, asfiksia dengan menggunakan rujukan 1-7. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mempresentasikan LTM masing-masing dalam focus group discussion. Pada minggu keempat, akan diadakan dengan metode flip classroom untuk membahas asuhan keperawatan pada neonatus risiko tinggi dengan penyakit ARDS, BBLR, NEC, hiperbilirubin, sepsis, dan asfiksia yang merupakan lanjutan dari kelompok sebelumnya. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mempresentasikan WOC di dalam home group. Untuk minggu kelima, kita akan adakan presentasi kelompok terkait kasus yang sudah dibahas. Nah, di sini mahasiswa akan mempresentasikan WOC dari home groupnya, kemudian nanti Fasil akan memberikan masukan terhadap presentasi tersebut. Selanjutnya, pada minggu ke-6 adalah Developmental Care Pain Management di NICU, meliputi materi definisi nyeri, prosedur yang menyebabkan nyeri, instrumen nyeri, manajemen farmakologis untuk menurunkan nyeri, berikut dengan manajemen non-farmakologisnya, serta evidence-based nursing. Dan kelas akan dilaksanakan dengan metode question-based learning. Setelah itu, pada minggu ke-7 akan dilakukan diskusi interaktif terkait dengan poin tata laksana bayi baru lahir resiko tinggi, meliputi resusitasi, stabilisasi, transportasi berupa simulasi, dan kemudian mahasiswa mengulang kembali dan mempraktikkannya satu persatu. Selanjutnya, pada minggu ke-8, metode pembelajaran adalah question-based learning, di mana pada pertemuan kali ini, topik yang akan dibahas adalah pemenuhan kebutuhan oksigen pada neonatus risiko tinggi, meliputi ventilasi invasif dan non-invasif. Selanjutnya, pada minggu ke-9, metodenya tetap question-based learning. Topik yang akan dibahas adalah perawatan integritas kulit pada bayi prematur, meliputi bandel Marsi, dan juga ada praktikum perawatan kulit pada bayi prematur. Sedangkan pada minggu 10 akan ada kuis ya. Jadi nanti presentase kuis ini akan saya masukkan ke dalam rubrik penilaian. Setelah dilaksanakan kuis, kita akan melaksanakan kelas dengan metode question based learning dengan topik nutrisi enteral, nutrisi parenteral pada bayi prematur, kemudian akan dilanjutkan dengan praktikum pemasangan OGT, kemudian ada evidence based nursing terkait dengan praktikum pelaksanaan PIOMI atau oromotor stimulation. Selanjutnya, pada minggu ke-11, metode question-based learning, kita akan membahas topik tentang prinsip family center care di NICU, meliputi pentingnya FCC, kemudian kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan perawatan metode kangguru, serta mahasiswa akan melakukan praktikum satu persatu untuk melakukan PMK.
Selanjutnya pada minggu ke-12 ada kelas dengan metode question based learning untuk topik asuhan laktasi. Selanjutnya di minggu 13 ya, tetap dengan metode question based learning, kita akan membahas patofisiologi ROP, IVH dan BPD. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang screening penapisan meliputi ROP, IVH dan BPD serta evidence based nursing terkait. Selanjutnya pada minggu ke-14 kita tetap akan menggunakan metode question based learning, di mana topik yang akan dibahas adalah konsep palliative care pada neonatus risiko tinggi di NICU. Selanjutnya di minggu 15 adalah UAS dan di minggu ke-16 adalah ujian praktikum. Lanjut kita ke rancangan tugas dan latihan. Di sini teman-teman mahasiswa bisa lihat ada satu pengumpulan LTM pada minggu ketiga dan satu pengumpulan WOC pada minggu keempat. Selanjutnya untuk kriteria penilaian, nanti akan ada penilaian LTM, presentasi WOC, kuis, ujian tulis, dan ujian praktikum dengan NBL adalah 70 dan masing-masing bobot penilaian silahkan teman-teman lihat di BRP-nya. Selanjutnya untuk pedoman kriteria penilaian, ini udah ketetapan ya, jadi mungkin ini sama ya seperti semester sebelum-sebelumnya. Dan berikut adalah rubrik dari setiap penilaian, teman-teman bisa baca sendiri nanti ya, untuk isi LTM dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah bagan alir kompetensi, silahkan nanti dibaca. Dan ini adalah peta proses pembelajaran yang akan kita lewati. Baik, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi perkuliahan. Pada minggu ini kita akan memasuki materi tentang pain management di ruang NICU untuk mata kuliah keperawatan neonatus. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran untuk mata kuliah ini atau untuk sesi ini adalah setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengintegrasikan berbagai hasil riset terkait manajemen nyeri pada ruang NICU. Selanjutnya ini adalah outlines yang akan kita bahas dimulai dari definisi nyeri, kemudian sampai dengan evidence based nursing yang bisa kita terapkan di ruang perawatan NICU. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, silahkan teman-teman sekalian kita adakan pretest terlebih dahulu. Silahkan scan barcode yang sudah saya persiapkan untuk memulai kuis hari ini. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya kita akan mulai. Ya, kita memulai dengan definisi nyeri. Kira-kira apa ya definisi nyeri? Kalau dilihat dari definisi, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan. Beberapa definisi lainnya adalah sensasi yang tidak menyenangkan yang mungkin akan mendorong perilaku untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan jaringan yang terjadi. Kalau kita lihat dengan detail, sebenarnya sebesar apa sih prevalensi nyeri pada bayi prematur? Beberapa literatur telah menjelaskan, nanti silahkan teman-teman scan barcode yang ada pada slide ya, di mana ternyata di awal-awal kehidupannya bayi prematur seringkali terpapar dengan prosedur yang menyakitkan, dan ini biasanya terjadi variatif 7-17 prosedur, bahkan ada studi di Kanada yang menjelaskan 1 hingga 14 prosedur. Namun yang ingin saya highlight adalah ternyata 42 hingga 100% dari prosedur nyeri tersebut tidak mendapatkan analgesia. Nah, sebenarnya apa saja prosedur yang menyebabkan nyeri? Ya, yang common didapatkan oleh bayi prematur adalah pengambilan darah tumit, kemudian prosedur intubasi, suction, lumbar puncture, vein puncture, maupun umbilical catheter. Dan ada beberapa prosedur lainnya seperti akses sentral meliputi CVC maupun PICC, dan prosedur-prosedur penapisan seperti pemeriksaan ROP, kemudian prosedur perawatan luka, pemasangan OGT, pemasangan kateter, dan juga pelepasan perekat yang sering sekali luput dari perhatian kita. Nah, kalau ditanya respon nyeri pada bayi prematur itu sebenarnya seperti apa sih?
Ya, jadi kalau dilihat dari beberapa literatur didapatkan bahwa nyeri pada bayi prematur itu direspon melalui 4 mekanisme. Ada perubahan fisiologis seperti peningkatan denyut jantung, tekanan darah, ya, sehingga warna kulitnya juga pucat, mungkin terjadi dilatasi pupil, ya. Kemudian ada perubahan perilaku juga seperti menangis, merintih, kemudian ekspresi wajah, ya, mulut terbuka, kemudian kadang-kadang terjadi ketegangan otot. Sedangkan untuk perubahan biokimia itu biasanya kita bisa deteksi dari peningkatan kortisol, kemudian penurunan sekresi insulin, dan peningkatan hormon pertumbuhan. Nah, selain itu juga ada perubahan neurologi meliputi peningkatan oksigenasi yang mungkin bisa kita detek dari NIRS, peningkatan aktivitas neuron otak bisa kita detek dari EEG, dan kerusakan otak yang mungkin bisa kita detek dari prosedur MRI. Nah, untuk ekspresi nyeri, teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Bayi prematur biasanya menunjukkan beberapa respon terkait dengan ekspresi wajahnya. Bisa dilihat dari mulutnya, kemudian hidungnya, matanya, lipatan jidatnya, dan juga dilihat dari alisnya. Nah, ini adalah indikator yang bisa kita identifikasi nih untuk assessment nyeri pada bayi prematur. Selanjutnya, untuk melakukan assessment, kita bisa menggunakan beberapa instrumen pengkajian nyeri pada bayi prematur. Teman-teman mahasiswa bisa lihat di sini, silahkan sesuaikan dengan usia gestasi dan tipe nyerinya. Jadi kalau misalnya usia gestasi bayi tersebut lahir kecil dari 26 minggu, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk menggunakan Comfort Neo. Dan pastinya lihat juga tipe nyerinya, apakah tipe nyeri akut ataupun kronik. Selanjutnya adalah ini salah satu contoh dari instrumen yaitu PIPP. Teman-teman bisa dilihat di sini ada parameternya di sisi kiri ya. Kemudian nanti ada skor yang bisa teman-teman tentukan dan baru di akhir teman-teman silakan untuk melakukan totalan, dan dari totalan tersebut kita bisa untuk menarik kesimpulan apakah masuk tidak nyeri, nyeri ringan maupun nyeri sedang berat. Ini adalah contoh kedua dari instrumen CRISE yang biasanya bisa kita gunakan pada neonatus dengan usia 32-60 minggu. Ya, di sisi kirinya sama persis adalah indikatornya. Nanti silahkan kita sesuaikan scoringnya, dan sama persis juga silahkan ditotal untuk kita tarikan kesimpulan apakah masuk ke tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, maupun nyeri berat. Next. Lantas apa sebenarnya dampak dari nyeri yang dirasakan oleh bayi prematur? Ya, kenapa memang kita harus concern terhadap nyeri tersebut? Ternyata dari berbagai literatur dijelaskan bahwa nyeri memiliki dampak jangka panjang dan juga jangka pendek. Dan yang lebih mengerikan sebenarnya adalah nyeri tersebut memiliki efek pada mikrostruktur otak. Jadi bisa menyebabkan gangguan kognisi, gangguan memori, defisiensi atensi, maupun gangguan dari perilaku. Nah, selama ini sebagian besar perawat sudah melakukan pengkajian nyeri. Namun, pastinya ada beberapa hambatan yang kita selalu temui pada saat kita melakukan penilaian nyeri. Apa saja? Yang pertama, respon nyeri yang tidak spesifik tentunya terlihat pada bayi prematur. Yang kedua, adanya kesulitan membedakan stres atau agitasi. Yang ketiga, keterbatasan alat penilaian nyeri, ya mungkin memang knowledge-nya belum sama. Yang keempat adalah penggunaan sedasi, dan yang terakhir adalah kurangnya konsistensi dalam penilaian nyeri. Nah, melihat dampaknya sangat membahayakan, maka pasti kita sebagai seorang perawat akan berpikir sebenarnya intervensi apa yang bisa kita lakukan. Sebuah studi scoping review menjelaskan bahwa terdapat beberapa intervensi non-farmakologi yang bisa digunakan untuk menurunkan respon nyeri pada bayi prematur. Dan salah satu intervensi yang paling sering digunakan adalah skin to skin contact.
Berikut adalah multimodal strategi yang bisa kita gunakan untuk manajemen nyeri pada ruang NICU. Nah, yang pertama di sini kita start dengan planning terlebih dahulu. Kita analisis bagaimana previous experience dari bayi prematur, apakah sudah pernah mendapatkan prosedur yang invasif ya, yang mungkin menyebabkan nyeri. Kemudian bagaimana pola tidurnya. Nah, setelah lengkap pengkajian, kita boleh masuk ke basic management, di mana kita melakukan persiapan untuk melakukan intervensi non-farmakologis seperti sweet solution, tropical anesthesia, maupun memodifikasi lingkungan dan tentunya juga melibatkan orang tua. Nah, setelah itu kita bisa melakukan berbagai macam distraction ya, seperti skin to skin contact, breastfeeding, facilitated tucking, dan non-nutritive sucking. Nah, apabila ini belum menunjukkan hasil yang signifikan, kita bisa berkolaborasi tentunya dengan para medis ya, para dokter untuk menentukan kira-kira nantinya apa saja intervensi farmakologi yang mungkin kita bisa aplikasikan. Nah, ini tadi beberapa intervensi non-farmakologi yang bisa kita pakai ya teman-teman di ruang perawatan. Ada skin to skin contact, ada touch, ada facilitated tucking, ada non-nutritive sucking, dan ada swaddling. Nah, selanjutnya ini adalah hasil research yang telah kami lakukan untuk melihat intervensi non-farmakologis yang melibatkan orang tua untuk menurunkan respon nyeri pada neonatus. Jadi dari beberapa intervensi yang telah dilakukan, kita lihat mana yang paling besar efeknya untuk menurunkan nyeri pada neonatus. Nah, dari hasil dapat kita lihat bahwa kombinasi breastfeeding dengan musik terapi, kombinasi breastfeeding dengan mother holding, breastfeeding itu sendiri, mother holding itu sendiri, dan pemberian sweet solution ternyata paling efektif untuk menurunkan respon nyeri pada bayi prematur. Oke, baik, kita sudah sampai ke kesimpulan di mana selama perawatan, bayi mengalami berbagai prosedur yang menimbulkan nyeri yang pastinya akan berdampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga berbagai intervensi non-farmakologi pun penting untuk kita pertimbangkan, terutama perlibatan orang tua. Dan sebagai perawat profesional, kita diharapkan mampu ya untuk mengaplikasikan evidence-based nursing tersebut dalam asuhan keperawatan. Nah, berikutnya apakah ada pertanyaan teman-teman? Dipersilahkan. Mungkin silahkan untuk penanya pertama. Silahkan boleh raise hand ataupun mungkin langsung untuk membuka mikrofon. Izin Bu Ya, bertanya, ya saya silakan Aziza, Mbak Bu. Aziza. Ya, Ya, terima silakan. kasih Bu untuk waktunya. Dari tadi sekian banyak intervensi dari manajemen nyeri yang bisa digunakan di NICU sendiri. Nah, mungkin ada satu mungkin intervensi yang mudah digunakan, terutama untuk diterapkan kepada orang tua di NICU itu sendiri. Ada nggak Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus sekali ya, karena memang di ruang perawatan NICU kita harus mencari yang kira-kira applicable yang mana. Oke, tadi sebenarnya kita sudah lihat ada berbagai macam intervensi yang sudah saya lakukan di riset saya sendiri. Ya, memang breastfeeding itu paling efektif apabila dikombinasikan dengan musik terapi untuk menurunkan respon nyeri. Namun breastfeeding ini sebenarnya sangat mudah nih, sangat applicable asalkan memang kita memberikan kesempatan kepada orang tua untuk stay berada di samping bayi. Jadi menurut saya tidak perlu ada jam kunjung gitu. Jadi silahkan dibebaskan kepada orang tua untuk terus berada di samping bayi dan ikut terlibat dalam perawatan. Dan ini sangat memungkinkan bagi ruang perawatan NICU ya. Dan tentunya perlibatan orang tua kita udah banyak tahu, hasil researchnya pasti banyak yang mendukung, bisa menurunkan length of stay maupun meningkatkan outcome bayi prematur menjadi optimal. Mungkin itu jawaban dari saya. Masih ada tanggapan? Oke, baik Bu. Berarti mungkin saat ini breastfeeding salah satu yang mudah diterapkan untuk orang tua ya Bu. Terima kasih atas Iya, jawabannya. betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Aziza. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Izin bertanya Ibu. Oh ya, silakan Mbak Ulfa. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Eh, izin bertanya, menurut Ibu dari sekarang
dari sekian pengkajian nyeri yang digunakan itu, menurut Ibu bagaimana asesmen nyeri nanti bisa kita lakukan pada saat di NICU? Sedangkan yang kita ketahui dengan kesibukan perawat saat ini ya Ibu, waktu yang tepat itu kapan dan eh, bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena memang rutinitas kita di ruang perawatan itu sudah cukup banyak, tapi kita harus concern betul ya. Jadi kita harus pahami betul bahwa konsepnya assessment nyeri tetap harus kita lakukan setiap harinya untuk mengidentifikasi apakah bayi tersebut nyaman atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan waktunya, tentunya setiap hari, Mbak. Setiap hari kita tetap lakukan ya. Sebenarnya kan kalau dari tanda fisiologis bisa kita lakukan dengan mudah ya. Kita tinggal lihat ke monitor, lihat indikator seperti denyut jantung ya, kemudian kemudian saturasi oksigennya, itu kan merupakan indikator fisiologis yang bisa kita lihat. Jadi memang kita harus lakukan per harinya. Nah, hal yang menjadi concern saya adalah malah pengetahuan perawatnya nih yang menjadi challenge. Apakah yakin pengetahuan perawat sudah semuanya mumpuni terkait assessment yang harus dilakukan, indikatornya apa saja. Nah, ini adalah PR bagi kita nantinya apabila ingin menjadi seorang spesialis keperawatan anak, kita harus paham betul bahwa setiap perawat pelaksana di ruang NICU itu memiliki knowledge yang sama terkait dengan poin-poin atau indikator-indikator terkait assessment nyeri yang harus dilakukan. Dan ini yang sedang kami kerjakan saat ini. Kita sedang mencoba untuk meningkatkan pengetahuan para perawat melalui research-research maupun workshop ya supaya mereka aware akan pentingnya assessment nyeri pada bayi prematur. Apakah sudah menjawab Mbak Aziza? Sorry Mbak Ulfa? Iya, cukup menjawab Ibu. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya apakah masih ada pertanyaan teman-teman atau boleh komentarnya nih terhadap perkuliahan hari ini? Silahkan, mungkin bisa Mas Alvin atau Pak Rudi mungkin? Baik, izin Bu. Iya, silahkan Pak Rudi. Iya, baik. Terima kasih sekali Bu terkait materi yang diberikan. Jadi sebelumnya kan memang di beberapa tempat, khususnya misalnya di tempat saya juga terkait nyeri ini itu masih kurang diperhatikan gitu. Tapi dengan adanya materi kuliah yang diberikan, memberikan informasi ternyata ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan asesmen nyeri dan ternyata dampak nyeri juga itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang pada si anak nantinya sehingga memang nyeri ini tuh harus diperhatikan bagi petugas nantinya misalnya kita bertugas di ruang NICU seperti itu. Terima kasih Bu atas materinya. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih atas masukan saran dan kesan pesannya dalam mata kuliah ini ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat diaplikasikan di ruang perawatan. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih. Selanjutnya kita ke post-test. Saya akan share screen kembali. Untuk post-test, silahkan teman-teman untuk men-scan barcode-nya. Ya, ini dia barcode untuk post-test kita. Jadi silakan teman-teman untuk scan barcode, kemudian dipersilakan untuk mengisi pertanyaan yang ada. Oke. Oke, baik. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Silakan nanti teman-teman bisa untuk mengakses. Dan sekian kuliah hari ini dengan saya. Terima kasih atas atensinya dan keaktifannya. Apabila masih ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, silakan untuk menghubungi saya secara direct. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Ya, silahkan nanti untuk membaca atau membuka kembali video yang sudah saya lampirkan di Emas. Untuk minggu depan kita akan mempraktekkan beberapa prosedur yang tentunya berhubungan dengan penurunan nyeri pada bayi prematur. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Terima kasih Bu.